di peradaban kota antara Jakarta dan Bandung yang jauh, muncul sebuah peradaban baru, langkah tegapnya meniti jalan. Wus, kereta cepat yang membanggakan, merangkul teknologi canggih sebagai sahabatnya. Dibangun atas dasar keamanan dan keunggulan, Wus menempuh rel dengan semangat yang meluap. Teknologi menjadikannya kilat dan gesit, seperti mimpi yang menjelma menjadi nyata. Pelayanan prima, sebuah keharusan. Setiap penumpang diurus dengan kasih dan senyum. Wus bukan sekedar kendaraan, tetapi pelukan hangat bagi setiap perjalanan. Namun jangan dilupakan, dalam ritme kecepatannya ada perjuangan dan tanggung jawab yang besar. Keamanan siber dijaga dengan sepenuh hati. Wus menjadi menjaga dari segala kerentanan. Cyberman, saat ini Meta sudah berada di stasiun kereta cepat Wus Halim, dan Meta saat ini lagi main-main nih di sini dan udah disambut hangat oleh salah satu expert IT di stasiun Halim, yaitu ada Bapak Agung Susilo Putro. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh Bapak disapa para Cyberman? Selamat pagi Cyberman. Oke, Bapak, ini kan saya cerita-cerita tadi ya sambil perjalanan di sini. Bapak sekarang selaku expert IT yang ada di Wus ya, boleh nggak Pak diceritakan keseharian Bapak? Keseharian saya ini membantu teman-teman IT dalam membangun dan mengembangkan IT di KCIC. Itu aja mungkin. Oh gitu. Nah tadi kan saya keliling-keliling lah Bapak ya, mungkin makan banyak teknologi yang digunakan oleh KCIC. Nah boleh nggak Bapak disebutkan peran teknologi untuk keamanan sistem informasi Bapak? Oke, peran teknologi keamanan sistem di KCIC itu sangat membantu banget gitu ya, karena KCIC sendiri, kereta cepat sendiri adalah syarat dengan teknologi tinggi karena kereta cepat gitu. Jadi peran teknologi itu sangat diperlukan di sini, karena kalau tidak ada teknologi tinggi maka ya pasti kecelakaan akan terjadi. Itulah tujuannya dibuat KCIC Bapak. Betul. Dibuat nyaman, cepat, efektif dengan teknologi yang dimanfaatkan. Betul. Nah, dengan teknologi itu Bapak, apakah ada tantangan Bapak terkait dengan keamanan informasinya? Tantangannya banyak ya gitu ya, karena untuk keamanan sendiri ya akhir-akhir ini gitu kan banyak sekali isu-isu mengenai keamanan cyber. Betul. Ya, terus di samping itu dari internal juga ya, kita harus memperkuat security untuk internal karyawan. Di samping itu juga penumpang juga jangan sampai penumpang dengan di lingkungan kereta bisa mengakses sesuatu teknologi yang harusnya bersifat privacy ya Bapak. Betul, ya. Betul. Nah, berarti kan kesimpulannya bahwa sistem informasi ini tanggung jawab semuanya ya Bapak. Betul. Ya. Tanggung jawab dari KCIC-nya internal maupun dengan para pengunjungnya. Mungkin para Cyberman ini Bapak salah satu pengunjung yang ada di KCIC, karena menurut saya ini sangat menguntungkan untuk masyarakat Bapak dengan akses yang cepat juga karena menghemat waktu ya, karena waktu menurut saya mahal Bapak. Banyak yang melakukan bisnis atau melakukan pekerjaan-pekerjaan atau bahkan ingin berliburan langsung ke warga Bandung ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bandung. Nah, tadi di-mention nih Bapak terkait dengan pengembangan internal. Berarti kan staff-staff yang ada di KCIC. Ada nggak sih Bapak bentuk bentuk seperti kolaborasi ataupun pelatihan-pelatihan khusus dari para internal untuk meningkatkan keamanan informasi? Secara internal tenaga IT kita ya beberapa sudah kita latih mungkin mengenai
ethical hacking, yang mungkin mengenai beberapa pemakaian peralatan-peralatan, mengenai firewall, dan juga kami mempersiapkan juga mengenai IT policy. Jadi policy yang ada di internal di kita, pemakaian password, pemakaian akses ke internet, akses ke jaringan lokal dan sebagainya, itu akan dilakukan. Terus kita juga membangun atau membentuk struktur organisasi yang di dalamnya juga kita masukkan unit yang memang khusus menangani security gitu ya. Dan juga kita juga di dalam struktur organisasi itu juga kita masukkan ya khusus untuk security itu. Berarti bisa saya simpulkan bahwa di setiap unit yang ada di KCIC sudah di bidangnya masing-masing ya Bapak ya, dan sudah dilakukan juga pelatihan-pelatihan khusus. Iya, beberapa pelatihan. Pelatihan. Apakah ada sertifikasi dan lain-lain yang disediakan oleh KCIC Bapak? Iya pasti, pelatihan itu kan tidak luput dari sertifikasi ya. Jadi kita tetap mengakomodir untuk sertifikasi dari setiap pelatihan. Memang sertifikasi itu dibutuhkan ya Bapak untuk setiap pendukung yang ada di internal, karena hal yang baik di luar itu dari internalnya sendiri yang diperkuat ya Bapak ya. Nah tadi dibahas terkait policy, berarti tentang regulasi ya Bapak ya. Nah boleh nggak Pak dijelaskan sedikit apa aja sih Pak regulasi yang dapat mendukung upaya dengan keamanan informasi yang ada di KCIC? Iya, kebetulan ya memang KCIC ini kan baru ya, baru Oktober 2023. Iya betul. Jadi kami lagi menyusun untuk regulasi karena kereta cepat sendiri itu baru di Indonesia juga. Jadi satu-satunya. Jadi kita harus melihat kemungkinan atau apa, karena transportasi kereta juga belum banyak di kita gitu ya. Terus kemudian ada teknologi dari Cina juga masuk di kita juga dengan kereta cepat tersebut gitu, mengenai persinyalannya, mengenai communication-nya dan sebagainya. Maka regulasinya akan berbeda dengan kereta pada umumnya, mungkin dengan LRT atau MRT akan berbeda gitu. Jadi kami akan melihat dan menyusun gitu ya. Walaupun regulasi sedang disusun ya Bapak, kita bisa memastikan bahwa sebenarnya para pengunjung aman menggunakan kereta cepat bus ya Bapak ya. Hanya saja kita masih baru menyusun regulasinya, ataupun dengan uji coba ataupun dengan sistem-sistem lainnya sudah pasti dipastikan aman ya Bapak ya. Pasti aman, karena banyak sekali teknologi sensor-sensor ya yang dipasang di sekitar kereta, dan sensor gempa, sensor hujan dan sebagainya ya. Jadi harusnya sih aman ya, dan nggak mungkin ya. Alhamdulillah sama ini juga tidak ada isu ya. Sudah beberapa bulan ini gitu ya, harusnya sih aman sih. Ini mau kedua kalinya saya menggunakan WUS, dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa ini sangat sempurna ya Bapak ya, dengan cepat, nggak berasa nyampe ke Bandung. Dan ya ini rencananya memang saya akan berlibur ke Bandung di akhir pekan. Nah tadi kita udah menjelaskan bagaimana terkait dengan keamanan informasi ya Bapak. Apakah ada dampak potensial dari serangan keamanan informasi Bapak? Walaupun tidak ada isunya, mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan Bapak. Iya, yang seperti di awal tadi saya bilang bahwa keamanan itu tidak hanya kewajiban teman-teman IT saja, tapi satu karyawan semua itu juga harus sadar. Terus kedua penumpang juga, mungkin penumpang juga ya kalau ada peralatan dan sebagainya ya jangan diganggu. Terus ketiga warga atau sekitar jalur kereta itu juga
salah satu yang ini keamanan kereta. Oke, itu berarti salah satu tantangannya Bapak ya. Betul. Dari tantangan tersebut Bapak sejauh ini walaupun masih terhitung singkat ya Bapak dari bulan Oktober sampai bulan ini, apakah ada dampaknya Bapak? Dampak dari tantangan tersebut? Misalnya dari tadi disebutkan bahwa masyarakat juga menjadi salah satu tantangan ya, masyarakat yang ada di jalur tersebut. Apakah ada dampak khusus dari KCIC? Ada, dampaknya ada. Salah satunya ya pasti ya ada beberapa kasus, umpamanya ada warga yang masuk ke jalur kereta, otomatis kan kereta akan dikurangi kecepatannya. Berarti ngedetect ya Bapak ya? Betul, ngedetect. Jadi ada monitoring yang bisa melihat ada gangguan, ada attack sesuatu ya, itu juga akan memperlambat kereta. Dan dampaknya ya pasti orang yang bepergian mungkin dari Halim ke Padalarang 30 menit mungkin jadi bisa telat 10 menit, 20 menit, dan itu mengganggu. Dan dampaknya juga kalau kita sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, ya dampaknya orang tidak akan mau lagi naik kereta cepat. Gitu. Itu salah satu tantangan juga ya Bapak ya, bahwa kepercayaan pengguna sangat dinomor-satukan karena terus memang cepat nih gitu, tiba-tiba jadi lama. Kenapa gitu ya Bapak ya? Ada yang satu saya penasaran bahwa kereta saat boarding ya kalau kita bilang ya Bapak ya, itu kenapa harus nunggu dulu Bapak? Kita tidak boleh langsung naik. Ada alat apa gitu di atas Bapak? Boleh dijelaskan para Cybermen mungkin masih pada belum pernah naik WUS gitu Bapak? Ya, mungkin dari teman-teman Cybermen bahwa kereta WUS ini memakai listrik. Listriknya tegangan tinggi sekali. Jadi dengan tegangan tinggi itu kalau kita berlama-lama di jalur gitu ya, itu takutnya akan mempengaruhi teman-teman Cybermen kalau di atas jalur gitu ya, di atas peron gitu ya. Jadi seminim mungkin gitu ya kita berada di jalur, apalagi kadang-kadang kita dilarang ya, jadi foto-foto ya tidak boleh mendekati kereta karena di atasnya kan ada aliran listrik. Yang aliran listrik itu kalau tegangan tinggi banget itu bisa jadi semacam magnet. Radiasi. Ya. Bisa disebut radiasi ya Bapak ya. Gitu. Ya berarti teman-teman Cybermen kalau mau naik WUS ya harus mengikuti aturan yang ada. Karena itu yang terbaik untuk kita semua. Makanya boarding 20 menit atau 15 menit sebelum kereta berangkat, dan di atas penumpang juga harus langsung masuk. Berarti untuk teman-teman Cybermen ada waktu spare 15 menit sampai 20 menit untuk foto-foto di atas ya Bapak ya. Harusnya banyak banget Bapak konten terkait dengan KCIC gitu. Jadi memang yang penting tidak tidak keluar dari jalur kuning yang ada benar-benar gitu. Karena salah satu ikonnya itu ini muncungnya si KCIC karena saya juga udah update Bapak di sosial media saya. Nah, kita udah bahas terkait dampak dan tantangannya Bapak. Ada nggak langkah-langkah konkret selain dengan penguatan internal yang tadi Bapak sebutkan, langkah-langkah yang mungkin yang lain misalnya Bapak untuk penumpang kah, atau untuk internal, eksternal, ataupun yang lainnya Bapak? Kalau penumpang kan mungkin ada SOP-nya gitu ya. Terus kedua kita bikin IT policy tadi, mungkin kita bikin regulasi gitu ya. Terus kita dengan eksternal mungkin kita kolaborasi dengan pihak luar, salah satunya mungkin BSSN gitu ya, dengan vendor-vendor security dan sebagainya. Mungkin itu yang kita lakukan. Terus kita juga ya secara standar kita kan pasang sistem keamanan juga, firewall, anti DDoS gitu ya, dan sebagainya. Tadi disebutkan kolaborasi dengan BSSN Bapak. Mungkin bisa nggak Pak dijelasin sedikit bentuk kolaborasinya seperti apa Bapak? Mungkin dengan BSSN ya kita kolaborasi masalah transportasi ya pastinya ya. Di sektor transportasinya ya Bapak ya. Sektor transportasi plus di sektor digital juga ya. Maksudnya keamanan akses di kita, karena di kita juga syarat dengan teknologi gitu ya, ada sistem
di situ yang monitoring, yang mengendalikan operasional. Jadi keamanannya juga harus dijaga. Terus kemudian apa namanya, sistem keretanya juga kan baru gitu ya. Jadi harus Banyak kerjasama referensi dengan ya, pihak Pak? luar Iya, ya. banyak Mungkin referensi dari yang harus- BSSN kan pengalaman di Siap di bagian IT-nya sendiri Iya, Bapak ya. Nah, betul. saya ngeliat nih banyak pengunjung Bapak. Apakah ada bentuk sosialisasi kah dari KCIC ke pengunjung untuk meningkatkan keamanan informasi Bapak? Yang penting SOP aja sih. SOP aja, Ya, Bapak, ya. SOP dijalankan gitu ya. Penumpang yang tadi di atas tidak boleh melewati garis, Oke. tidak boleh merokok mungkin sembarangan atau masuk gate sesuai dan sebagainya. Harusnya SOP yang dibikin oleh KCIC itu sebenarnya dengan mengikuti SOP yang ada harusnya Semuanya itu terkendali. aman terkendali ya. Terakhir nih Bapak, saya penasaran, kan saya belinya tuh masih on the spot ya Bapak Iya, ya. Bisa nggak sih dijelaskan sedikit sistem informasi ataupun aplikasi yang digunakan dari KCIC Bapak? Iya. Apakah bisa digunakan secara umum kah, dan apa aja Bapak syarat-syaratnya untuk membeli tiket kereta? Iya. KCIC sekarang memprovide pemesanan lewat TVM atau vending machine yang sudah ada di stasiun. Semua stasiun sudah ada. Terus kemudian secara online kita menyediakan web sama mobile apps. Oh, jadi web bisa ya Bapak? Web ya? bisa, pakai mobile apps bisa, dan kita sudah buatkan pakai Android ataupun mau pakai iOS ya. Oh gitu, jadi udah ada Ya, aplikasinya. sudah yang bisa aplikasinya. download teman-teman si Betul. Bermain. Jadi nggak perlu buru-buru ke stasiun untuk Betul, membeli tiket, betul. datang tiket udah ada, bisa Betul. langsung boarding ya. Dan juga tidak perlu tiket lewat online tersebut dicetak juga. Oke. Jadi dari tiket online tersebut kita sudah buatkan QR code, dan Oke. QR code tersebut juga sudah bisa di tap di gate. Jadi tidak perlu pakai fisik Iya. tiket. Berarti sudah langsung ke detect, kita scan barcode, Betul. langsung kebuka ya Bapak Betul, jalurnya betul. gitu ya. Mungkin ada nggak sih Bapak pesan dan kesannya untuk selama di KCIC gitu Bapak, apalagi dari bidang IT-nya sendiri? Ya, kesannya karena ini teknologi tinggi, jadi ya harus kita pelajari. Apalagi teknologi dari Cina ini kan teknologi yang bagus ya. Kita harus serap ilmu, Ya. karena memang nanti selama mungkin 1 atau 2 tahun ini kita transfer knowledge, baik transfer knowledge IT-nya, transfer knowledge teknologi yang lain, kereta apiannya dan sebagainya. Mungkin ini kan hanya di Jakarta Bapak. Iya. Ada inovasi baru yang akan menyambung antara Jakarta dan Bapak. Waduh. Karena ke Semarang bisa satu jam gitu Bapak. Apakah ada ide atau rencana yang terkait hal itu? Ya, kalau dari berita-berita itu kan mau diteruskan ke arah Jogja maupun Surabaya. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana, karena akan lebih efektif kalau jaraknya lebih jauh. Mungkin. Nanti akan ada penggabungan rel dan Betul, lain-lainnya Bapak. betul. Saya pribadi memang sangat merasa puas dengan Iya. KCIC Bapak. Waktu sangat susah Bapak di Iya, dalamnya, jalur darat kita masih terjebak macet dan Betul, lain-lainnya. betul, betul. Walaupun ada kendala-kendala tadi paling cuma 10 menit lah terlambatnya gitu ya Iya. Bapak ya. Boleh Bapak diberikan pesan mungkin untuk si Bermain terkait dengan penggunaan KCIC ataupun pesan-pesan secara pribadi Bapak? Ya, mungkin Cyberman untuk KCIC, bahwa KCIC ini kereta cepat satu-satunya di Indonesia, Asia Tenggara ya. Jadi kita pergunakan, kita manfaatkan, dan saya harap teman-teman Cyberman juga
mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh KCIC. Mungkin itu. Baik, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah menyambut saya. Saya boleh ya nanti ya Bapak kita keliling-keliling sebentar. Boleh. Karena banyak makanan di sini. Ada kopi dan ada banyak. Untuk memanjakan penumpang, jadi tidak perlu keluar dari Halim. Karena kan pengalaman kita buru-buru, belum sarapan belum makan siang. Di sini tuh di gate-nya aja adalah yang bisa kita makan dan banyak banget ada yang di ujung belakang gitu ya Bapak ya, nanti boleh temenin saya ya Bapak siap. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Semoga kita bisa next ketemu lagi mungkin dengan yang lebih jauh. Secepatnya ya Bapak ya. Siap. Oke. Kita punya jargon Bapak. Jadi teman-teman Cyberman ini ada jargon di sosial media. Nanti saya sebutkan bersama BSSN. Siap jaga ruang siber. Boleh Bapak kita sama-sama? Iya. Di kamera tengah ya Bapak ya. Oke. Kita langsung coba atau mau latihan dulu Bapak? Latihan aja. Boleh. Latihan atau coba? Coba. Coba. Oke. Bersama BSSN. Siap jaga ruang siber. Nah, WUS ada jargon mungkin Bapak untuk teman-teman WUS? Oke. Kayaknya di kereta WUS yes WUS. Di KCIC ada jargon atau salam gitu ya. Jadi setiap ada pengumuman dan sebagainya ada salam dari KCIC. Nah, salamnya WUS yes. Oke. Boleh kita coba ya Bapak ya? Oke. 1, 2, 3. WUS yes. WUS-nya 3 kali. 3 kali ya Bapak ya? Ya, siap. 1, 2, 3. WUS yes. Oke, terima kasih Bapak. Boleh. Dadah Cyberman. Terima kasih Bapak. Di balik prestasi, sebuah sejarah tercipta. WUS, kereta listrik pertama di tanah air, bahkan di Asia Tenggara. Bangga tercipta di tanah air. Di antara gemuruh massa, WUS bukti nyata kemajuan bangsa. Jakarta hingga Bandung, perjalanan penuh makna. WUS membawa harapan dan impian. Melintasi ruang dan waktu dengan penuh kebanggaan, kereta cepat WUS bukti bahwa kita mampu terbangun dari mimpi-mimpi yang tidak mungkin. Bandung ke Jakarta dalam 1000 cerita, membawa kita melintasi sebuah sejarah. Di atas rel yang tercipta, di atas mimpi-mimpi yang terwujud, kereta cepat WUS menjadi jembatan, menjadi tautan, dan menjadi harapan kita semua.